Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga selalu sehat. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga kita bisa segera tatap muka ya di kelas dan belajar seperti biasa. Meskipun tidak tatap muka, tapi semoga semuanya semangatnya selalu terjaga ya. Oke. Hari ini kita akan belajar sama-sama mengenai notasi ilmiah. Apa itu notasi ilmiah? Bagaimana notasi ilmiah? Bagaimana cara membuatnya? Kita akan pelajari sama-sama. Silakan dipersiapkan alat tulisnya. Mungkin nanti ada pertanyaan, silakan dicatat dulu dan kita bisa bahas lebih lanjut di grup WA. Oke. Sebenarnya notasi ilmiah ini sini sudah ada ya catatannya, kalian bisa lihat, kalian bisa baca. Notasi ilmiah merupakan cara penulisan bilangan yang relatif besar atau relatif kecil dalam bentuk yang sederhana dan baku. Jadi kita mau buat bilangan itu yang panjang sekali, yang besar sekali atau yang kecil sekali dalam bentuk yang lebih sederhana dan sesuai aturan yang baku. Nah, dalam notasi ilmiah, bilangan-bilangan tersebut ditulis dalam bentuk perpangkatan dengan basis 10. Notasi ilmiah ditulis sebagai perkalian dua faktor. Faktor yang pertama adalah sebuah bilangan yang lebih dari atau sama dengan 1 dan kurang dari 10. Sedangkan faktor kedua adalah bilangan berpangkat dengan bilangan pokoknya adalah 10. Jadi notasi ilmiah itu bisa kita tulis dengan bentuk A dikali 10 pangkat N, di mana A itu adalah bilangan bulat antara 1, boleh 1, hingga 10, kurang dari 10. Jadi nanti bilangannya itu jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kalau ada angka setelah itu kita akan buat menjadi angka yang dalam bentuk desimal atau koma. Nah, untuk menyatakan suatu bilangan dengan notasi ilmiah, kita punya beberapa ketentuan. Jadi ketentuannya ada dua. Yang pertama adalah bilangan yang lebih besar atau sama dengan 10. Jadi kalau bilangannya besar sekali, maka kita akan gunakan pangkat positif untuk memindahkan titik desimalnya ke sebelah kiri. Contohnya, ini ada contoh, ini kalau kita baca secara normal kan 5.800.000. Jadi 5.800.000. Nah, agar bilangan ini kita ubah jadi bentuk yang baku, kita harus rubah menjadi bilangan antara 1 sampai 10. Jadi kita rubah menjadi 5,8. Kenapa kok bukan 58? Ya itu tadi, karena bilangannya harus antara 1 dan 10. Nah, agar bilangan 5,8 ini menjadi 5.800.000, kita harus kalikan dengan 1 juta. Sehingga ketika kita akan ganti menjadi notasi ilmiah, dia akan menjadi 5,8 dikali 10 pangkat 6. 10 pangkat 6 ini adalah bentuk perpangkatan dari 1 juta. Jadi intinya kita akan rubah menjadi dua bagian. Bagian pertama itu adalah bilangan yang bulat antara 1 sampai 10. Yang kedua itu dia dalam bentuk 1,0000. Nah, itu yang akan kita rubah jadi bentuk pangkat. Itu ya, paham ya? Oke, supaya lebih paham kita akan coba bahas contoh yang kedua. Di sini contoh yang kedua adalah 441.000.000. Sehingga ini sama dengan 4,41 dikali 100 juta. Ya, 100.000.000. Jadi nolnya ada 8. Sehingga dalam bentuk bakunya kita ganti menjadi 4,41 dikali 10 pangkat 8. Gitu. Nah, sebenarnya untuk merubah dalam bentuk yang bilangan yang sangat besar ini menjadi bentuk baku, kita bisa ganti dengan memindahkan titik desimal ke kiri. Kita hitung berapa kali perpindahannya. Langsung ya, kita coba dalam contoh. Jadi ini biar caranya langkahnya yang lebih mudah. Kalau aturannya yang bakunya kita pakai dua cara ini. Tapi kalau yang lebih mudah itu mungkin kalau biar bisa kalian pahami lebih mudah itu bentuknya gini. Jadi misalkan bilangannya adalah 441.000.000. Nah, bilangan ini akan kita ganti menjadi 4,41.
Berarti awalnya kan kalau bentuknya seperti ini, komanya itu ada di belakang sini kan, di belakang. Maka biar dia jadi baku, komanya harus ada di sini sekarang. Kita hitung berapa kali perpindahan ini. Jadi perpindahannya kan ke arah kiri, berarti dari sini ke sini ke arah kiri. Jadi kita hitung berapa langkah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ke arah kiri. Karena kita pindah ke arah kiri, maka bentuk bakunya adalah 4,41 dikali 10 pangkat 8. 8 langkah ke arah kiri. Ya, jadi di sini jadinya 8. Gitu. Nah, bagaimana kalau bentuknya desimal, Bu? Nah, kalau bentuknya desimal berarti kita gunakan aturan yang kedua. Jadi, untuk bilangan yang antara 0 dan 1, artinya bilangannya dalam bentuk desimal, gunakan pangkat negatif saat memindahkan titik desimal ke kanan. Jadi, kalau komanya itu kita pindah ke kanan, ya justru jadi pangkatnya negatif. Di sini ada contoh. Yang pertama 0,00000058. Berarti ini sama dengan 5,8. 5,8 kita dapatkan dari sini dikali 0,000001. Atau dia sama dengan 5,8 dikali 10 pangkat 6. Maaf, 10 pangkat negatif 6. Jadi ini ada berapa bilangan setelah koma? Ternyata ada 6 bilangan. 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Gitu. Langkah yang sama kita terapkan di soal yang kedua. Jadi ini ada 0,00000441. Ini sama dengan 4,41 dikali 0,000001 sama dengan 4,41 dikali 10 pangkat negatif 7. Nah, cara yang sama agar lebih mudah kita bisa coba langkah yang sama seperti ini. Sekarang saya coba bilangan yang di atasnya ya. Jadi misalkan bilangannya adalah 0,000058. Berarti awalnya komanya ada di sebelah sini, sekarang komanya kita akan pindah di 5,8 di sini. Nah, kita tinggal hitung berapa langkah perpindahannya. Perpindahannya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi ada 6 langkah ke arah kanan. Tadi kita hitung lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 langkah ke arah kanan, maka bentuk bakunya menjadi 5,8 dikali 10 pangkat negatif 6. Dia menjadi pangkat negatif karena langkahnya ke arah kanan. Nah, demikian penjelasan saya. Semoga bisa dimengerti, semoga bisa dipahami. Jika ada yang kurang paham atau masih ada yang ingin ditanyakan, silakan dicatat dan kita akan bahas lebih lanjut di grup WhatsApp. Terima kasih atas perhatiannya anak-anak. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.